Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim 'ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahu adzim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat kudrah dan iradahnya, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah, kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah di Masjid Nurul Jamil. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Selaku khatib khususnya dan umumnya buat jamaah Masjid Nurul Jamil, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita hari ini sudah memasuki di bulan yang ke-5 di tahun Hijriah, Jumadil Awal, sudah masuk di Jumadil Awal. Dan tanpa terasa pula bahwa pandemi COVID-19 ini sudah hampir 3 tahun, 2 tahun setengah. Tentunya bagi kita adalah bagaimana merasakan ketika di tahun 2020-2021 pandemi COVID-19 ini begitu merajalela, dan alhamdulillah sekarang kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini masih ada sebetulnya, tapi minimal kita dengan kesabaran yang telah dilakukan oleh pemerintah kita dan juga kita masyarakat Indonesia, akhirnya pandemi COVID-19 ini sudah mulai melandai, dan mudah-mudahan segera hilang dari Indonesia khususnya dan umumnya di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah khatib akan membawakan tema tentang menghadapi cobaan dan ujian hidup dengan sabar. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman di surah Al-Ankabut ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar. Falaya'lamanna al-kadzibin, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia
Setiap hamba Allah, terutama manusia, itu akan mengalami ujian dan cobaan. Apalagi terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman akan selalu diuji dan dicoba. Dengan ujian yang diberikan kepada orang yang beriman itu, Allah akan memilih dan memilah siapa mereka yang betul-betul beriman atau hanya sebatas pengakuannya saja. Dalam kesehariannya mereka mengaku beriman, tapi dalam tingkah laku atau dalam ibadahnya sebetulnya mereka hanya berdusta. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Apakah mereka betul-betul beriman sesuai dengan apa yang dia ucapkan lalu dilaksanakan dalam bentuk perbuatan, atau hanya sebatas pengakuannya saja? Di surah Al-Ankabut Allah menegaskan seperti itu. Lalu di Quran surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Ketakutan kalau diartikan dalam tafsir Al-Munir Wahab Az-Zuhaili, ketakutan dari peperangan, ketakutan pada musuh, kelaparan karena kekeringan dan lain-lain. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta karena hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu jiwa karena kematian, dan buah-buahan karena hasil yang sedikit. Wassamarat, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Wahbah Az-Zuhaili memaknai kabar gembira itu bahwa orang-orang yang sabar akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat tersebut kita bisa mencermati beberapa hal. Yang pertama, bahwa setiap kita harus sadar hidup di dunia ini tidak akan selamanya. Dunia ini merupakan tempat persinggahan. Dunia ini bagi orang yang beriman itu tempat menanam. Kapan kita menuai hasilnya? Nanti setelah meninggalkan dunia. Apa yang kita tanam di dunia ini, hasilnya akan didapatkan kita setelah meninggalkan dunia ini. Ingat, visi hidup seorang muslim adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hidup di dunia bahagia, maka ketika meninggalkan dunia ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Itulah visi hidup seorang muslim. Lalu yang kedua, bahwa kesenangan itu pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini ketika Allah memberikan kesenangan, ketika Allah memberikan kebahagiaan dengan misalnya berlimpahnya harta, semakin mendekatkan diri kepada Allah atau malah sebaliknya? Apakah selama ini penglihatan kita sudah digunakan untuk melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Muncul pertanyaan-pertanyaan, apakah selama ini pendengaran kita sudah digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada pada diri kita. Karena sesungguhnya dengan kesenangan, kebahagiaan, seyogyanya bagi seorang muslim atau seorang mukmin adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan diberikannya pangkat yang tinggi, jabatan yang tinggi, seyogyanya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan yang ketiga, hadapi semua cobaan dan ujian itu dengan kesabaran. Sabar dimaknai atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah tahan terhadap segala hal atau tahan banting. Dalam Al-Quran pun sama dengan as-sabru, tahan terhadap segala hal. Jadi tahan terhadap segala hal-hal yang bisa merusak dalam kehidupannya sehari-hari.
mengapa kita harus selalu memunculkan sikap sabar? Kenapa selama ini banyak di antara kita yang tidak atau dalam memunculkan sikap sabarnya sewaktu-waktu? Yang seharusnya sikap sabar itu harus selalu dimunculkan setiap saat. Pertama, ketika seseorang selalu memunculkan sikap sabar adalah secara tidak langsung adalah melatih diri untuk tidak mengeluh menjalani cobaan dan ujian ini. Karena dengan mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Ujian, cobaan tidak cukup dengan kita mengeluh. Tidak cukup dengan kita berkeluh kesah, tapi munculkan sikap kesabaran kita. Ketika Allah memberikan cobaan, memberikan ujian kepada kita. Bagaimana ketika ujian kesabaran yang diberikan kepada Siti Hajar ketika berlari-lari kecil mencari air? Itu sudah dibuktikan oleh Siti Hajar. Bagaimana ketika misalnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW selalu dilecehkan oleh seorang hambanya atau seorang umatnya, hamba Allah yang selalu melempari beliau dengan kotoran. Tapi beliau sabar. Dengan kesabaran itulah maka semua selesai. Semua persoalan akan terselesaikan. Lalu yang kedua, dengan kita selalu memunculkan sikap sabar, secara tidak langsung kita memiliki mental baja, mental yang kuat. Karena orang yang sabar itu tidak pernah tergoyahkan dengan hal-hal yang walaupun dia difitnah, walaupun dia dilakukan semena-mena, tapi sabar bukan berarti tidak melawan. Tapi bagaimana dia menempatkan sikap sabar itu untuk melakukan perlawanan. Lalu yang ketiga, dengan memunculkan sikap sabar maka dengan mudah mengontrol emosi. Orang yang memiliki sikap sabar tidak pernah terprovokasi dan tidak akan memprovokasi. Tidak akan menjadi provokator. Karena kata-kata yang keluar dari orang yang sabar adalah kata-kata yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan lain-lain. Beda dengan mereka yang selalu mengumbar kemarahan, amarah dan lain-lain, sehingga kata-kata yang muncul pasti kata-kata yang tidak enak didengar oleh kita. Dan yang keempat, dengan memunculkan sikap sabar maka memiliki banyak waktu untuk mengintrospeksi diri. Introspeksi diri sangat penting dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang pandai mengintrospeksi diri sendiri, bukan pandai mengintrospeksi atau mencari-cari kesalahan orang lain. Biasanya kesalahan sedikit yang ada pada itu, kekurangan yang ada pada diri kita tidak pernah terlihat. Tapi ketika melihat kesalahan atau kekurangan orang lain akan terlihat jelas. Dan yang terakhir, dengan selalu memunculkan sikap sabar maka membuka akses pertolongan Allah sangat besar. Allah makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah dikatakan berita gembira, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Makanya mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang selalu memunculkan sikap sabar. Sebagai orang-orang yang selalu memunculkan sikap berbaik sangka terhadap siapapun, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Musibah, baik itu bencana, apapun yang namanya musibah, sesungguhnya itu merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita, membekali diri kita jika sewaktu-waktu bisa terjadi. Mungkin masyarakat Cianjur, terutama yang terkena gempa, tidak mengira, tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Makanya bagi kita, mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, maka mari kita berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh, untuk melakukan amal-amal kebaikan. Karena sesungguhnya yang akan dihisab adalah amal soleh kita, terutama sholat kita. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Mudah-mudahan yang khutbah yang singkat ini ada guna dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, innahu
huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah.